Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mamang Kita, channel yang akan selalu berbagi seputar alam dan manfaatnya. Saya terkejut melihat kesuburan pertumbuhannya dan kelebatan buahnya setelah menggunakan perawatan menggunakan pupuk racikan paduan beberapa bahan. Dan inilah hasil perawatan cara saya diterapkan ke tanaman cabai dan tanaman tomat. Tumbuh subur, hijau rimbun, berbuah lebat dan banyak. Cukup siramkan atau kocorkan dengan pupuk racikan yang saya akan buat sekarang ini dengan rutin 10 hari sekali ya teman-teman. Dan agar tidak penasaran menggunakan bahan apa saja yang saya akan gunakan, mari simak videonya sampai selesai. Berikut cara pembuatannya. Tidak perlu menggunakan pupuk yang mahal-mahal ya teman-teman. Untuk merawat tanaman kita agar tumbuh subur, berbuah lebat, berbuah banyak, bisa menggunakan cara seperti ini, menggunakan paduan beberapa bahan. Ada buah pace atau buah mengkudu ya teman-teman, beserta toge kacang hijau. Kedua bahan ini saya akan olah terlebih dahulu, lalu saya akan kombinasikan lagi menggunakan campuran dua bahan yang lainnya. Nah, untuk cara dan langkah-langkahnya, toge yang akan digunakan banyaknya sekitar 1/4 ya teman-teman. Dengan cara dihaluskan terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan cara manual, menggunakan jublek atau lompang batu kalau di tempat saya ini namanya ya teman-teman, untuk cara menghaluskannya. Dan bagi teman-teman jika punya alat penghalus seperti blender untuk menghaluskannya dari toge kacang hijau ini, alangkah baiknya bisa menggunakan alat seperti itu agar mempercepat, agar mempermudah waktu memprosesnya ya teman-teman. Beda dengan cara menggunakan cara manual, memerlukan waktu sedikit lama seperti ini untuk cara memprosesnya. Tapi tidak apa-apa, yang penting hasilnya sama. Bagi teman-teman yang mempunyai tanaman cabai, tanaman tomat, mentimun, sayur-sayuran, lahan perkebunan lepas maupun tanaman depan halaman rumah, tanaman balkon, tambulapot, bisa menggunakan cara seperti ini. Jika sudah mencoba dengan cara yang lain, belum berhasil, belum maksimal, tidak sesuai yang diharapkan, jika mau mencoba dengan cara saya yang pernah saya coba, meracik membuat pupuk untuk merawat tanaman cabai, tomat, lalu mentimun dan sayur-sayuran agar tumbuh subur, hijau rimbun, berbuah lebat, berbuah banyak. Jika mau mencoba silahkan, tidak apa-apa, hanya berbagi pengalaman saja yang pernah saya coba. Nah, jadi racikan yang saya akan buat sekarang ini berukuran 5 liter ya teman-teman. Menggunakan wadah seperti ini, bebas menggunakan wadah apa saja. Lalu untuk melarutkannya itu menggunakan air biasa ya teman-teman, air bersih. Lalu hasil dari tumbukan toge kacang hijaunya dilarutkan menjadi satu seperti ini. Walaupun berukuran 5 liter ya teman-teman, jangan khawatir nantinya kalau sudah selesai semua bahan dijadikan satu, bisa disandingkan lagi beserta air bersih lagi ya teman-teman. Nantinya waktu siap digunakan jadi pupuk. Perbandingannya itu 1/10 ya teman-teman. Cara menggunakannya itu untuk disiramkan atau dikocorkan ya teman-teman ke bagian akar sekeliling media tanaman yang mau kita pupuk dengan racikan pupuk ini, bukan untuk dispraykan. Oke, langsung saja ke langkah berikutnya. Campuran bahan yang akan saya gunakan di sini, saya menggunakan buah pace atau buah mengkudu ya teman-teman. Satu butir atau satu buah mengkudu yang sudah matang, yang sudah masak seperti ini yang digunakannya. Kandungan dari buah mengkudu ini selain mempunyai kadar NPK yang sangat tinggi ya teman-teman, untuk merangsang pembungaan agar tanaman berbuah lebat, berbuah banyak, mulus sampai panen. Nah, untuk langkah-langkahnya persiapkan wadah terpisah seperti ini ya teman-teman. Jadi sebelum melarutkan menjadi satu, hancurkan terlebih dahulu seperti ini pakai tangan saja, dikarenakan mudah dan gampang lunak ya teman-teman. Bahan yang digunakannya itu sudah matang, sudah masak, jadi pakai tangan saja gampang seperti ini. Dan bagi teman-teman jika kesulitan mendapatkan buah pace atau buah mengkudu, bisa menggantikannya dengan bahan yang lain, contohnya menggunakan daun kelor ya teman-teman, daun gamal atau jarak kosta. Ampas beserta bijinya saya tidak akan gunakan ya teman-teman, melainkan yang saya akan gunakan dibutuhkannya itu dari kadar airnya ya teman-teman, dengan cara disaring seperti ini dan diperas sampai menyusut, airnya kering ya teman-teman, dari air perasan buah mengkudu ini. Oke teman-teman, sebelum saya melanjutkan ke langkah berikut,
Jika ada saran atau masukan dari isi video kali ini, silakan tulis di kolom komentar untuk sering-sering meracik pupuk, membuat pupuk dan pertanian. Silakan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing sekitar alam dan manfaatnya. Tidak perlu menggunakan pupuk mahal-mahal untuk merawat tanaman kita ya teman-teman. Mudah dan gampang buat bikin saja di rumah sendiri menggunakan paduan bahan-bahan seperti ini. Contohnya menggunakan buah pace, lalu toge kacang hijau ya teman-teman, dipadukan menjadi satu dengan dua bahan yang lainnya. Nanti kalau sudah selesai, dua bahan ini dilarutkan menjadi satu untuk menyuburkan, melebatkan buah agar berbuah lebat dan banyak. Untuk tanaman cabai, tanaman tomat, mentimun, sayur-sayuran. Nah, seperti ini ya teman-teman, diperas sampai nyusut, airnya kering. Dan dari biji buah mengkudu ini bisa dimanfaatkan ya teman-teman, dijadikan insek untuk menghalau, membasmi hama. Semua jenis hama. Jika mau menggunakan atau memanfaatkan, dipadukan dengan campuran bahan yang lainnya. Oke, kita aduk terlebih dahulu, usahakan kedua bahan ini tercampur merata menjadi satu. Untuk langkah selanjutnya di sini saya akan menambahkan dua bahan lagi ya teman-teman, yaitu MSG atau yang sering disebut mecin beserta M4. M4 ini adalah bakteri fermentasi bahan organik tanah dan menyehatkan tanah ya teman-teman. Untuk pertanian, M4 yang digunakannya, awas jangan sampai salah dan keliru, bukan untuk perikanan. Untuk pertanian yang digunakannya ya teman-teman. Lalu MSG yang sering disebut mecin berukuran 30 gram yang digunakannya bungkus kecil seperti ini, murah meriah, harganya 2000 perak rupiah ya teman-teman. Kegunaan MSG ini untuk tanaman cabai, tanaman tomat, mentimun, sayur-sayuran, untuk menyehatkan, menyuburkan, menguatkan batang beserta akar, tumbuhnya pucuk yang baru. Lalu selain itu juga manfaatnya itu, kegunaannya itu untuk mempercepat merangsang tumbuhnya bunga agar berbuah lebat dan banyak ya teman-teman. Kegunaan dari MSG ini sangat luar biasa sekali untuk tanaman. Saya selalu menambahkan atau menyampurkan MSG dikarenakan saya sudah sering menyampurkan MSG, sudah teruji dan berhasil ya teman-teman, hasilnya memuaskan menggunakan campuran MSG atau yang sering disebut mecin. Lalu banyaknya dari M4 yang digunakan, cukup menggunakan 2 tutup botolnya saja seperti ini, jangan banyak-banyak ya teman-teman, dikarenakan berskala kecil yang dibuat, jadi cukup 2 tutup botolnya saja. Dan kita wajib untuk membangunkan bakteri dari dormannya M4 ini ya teman-teman jika menggunakan campuran M4 ini, dan caranya berbeda-beda. Ada yang menggunakan mulase, tetes tebu, jika tidak ada boleh menggunakan cara yang lain seperti menambahkan gula pasir atau gula aren, gula merah ya teman-teman. Nah, di sini cara saya menggunakan gula pasir ya teman-teman, dikarenakan bahan-bahan campuran yang lain tidak ada, jadi boleh menggunakan gula pasir juga, cukup 2 sendok makan saja. Lalu dilarutkan menjadi satu seperti ini. Lalu difermentasikan terlebih dahulu sebelum digunakan, lamanya 20 hari ya teman-teman, menggunakan wadah yang ada tutupnya seperti ember atau botol air mineral bekas. Untuk cara memfermentasikannya, simpan di tempat yang sejuk dan kita wajib untuk mengontrolnya setiap hari ya teman-teman agar tidak meledak, buka tutup botolnya. Lalu setelah itu ya teman-teman, untuk penyampurannya, perbandingannya itu kalau mau digunakan 1:10, 1 liter racikan pupuk ini disandingkan dengan air biasa berukuran 10 liter. Lalu tinggal digunakan, disiramkan, dikocorkan ke bagian akar ya teman-teman, secukupnya, disesuaikan saja. Jangan khawatir, yang digunakan bahan-bahannya aman untuk tanaman, ramah lingkungan. Oke teman-teman, sekian penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata-kata. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.